Hai, gue Dimas dan gue adalah owner dari Coders.id. Jadi di video kali ini gue mau ngucapin terima kasih teman-teman yang udah men-subscribe atau menyebarkan konten ini supaya lebih bermanfaat gitu ya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan nextnya gue juga membuka sebuah kesempatan buat teman-teman yang ingin diskusi atau menyampaikan saran, kritik, bang, misal videonya kurang kece bang, atau audionya kurang bagus, nggak apa-apa, sampein aja. Bisa lewat grup Telegram, atau lewat Instagram, follow aja ya. Terus atau lewat komentar. Cek linknya ada di deskripsi, oke? Terima kasih. Happy Code, Coders.id. Oke, kali ini kita jumpa lagi dengan Coders ID dan dengan gua Dimas. Oke, di video kali ini gua bakal bahas tentang tipe data yang mungkin bakal lu sering temuin juga, yaitu dengan ada label unsigned gitu ya. Unsigned char, unsigned in, atau unsigned long. Apa sih ini? Dan gimana aja sih? Dan terus dipakainya kapan sih gitu kan ya. Oke, pantengin aja terus di Coders ID. Oke, yuk kita bahas tentang unsigned di video ini. Jadi mungkin lu bakal sering temuin kalau lu udah main dengan pemrograman Arduino gitu ya. Lu bakal nemuin unsigned char atau unsigned in, unsigned long gitu ya. Nah, ini tuh kaitannya nanti dengan variabel rollover, ya salah satu materi yang bakal gue bahas gitu. Bang, gimana sih maksudnya? Jadi gini, kalau di video sebelumnya kita udah ngebahas nih nilai integer itu punya range gitu ya. Dan float juga punya range, byte juga punya range, terus ya char juga punya range gitu ya. Nah, di integer ini kita bisa melakukan penghematan memori dengan menggunakan label unsigned. Maksudnya gini, jadi kita paham nih, kalau integer itu punya range nilai tertentu yang bisa ditampung, ya kan? Dimulai dari negatif 65.000 sampai positif 65.000. Nah, kondisi dalam sebenarnya kadang kita nggak ngebutuhin nih nilai negatif. Misal kayak tanggal itu kan nggak ada ya. Tanggal berapa? Tanggal negatif 21. Nggak ada yang kayak gitu. Nah, cuman nilai positifnya aja yang kita pakai. Oleh karena itu, kita bisa gunain unsigned integer supaya memori kita nggak dipakai banyak-banyak tuh. Jadi udahlah kita sisihin memori yang tadinya harus nampung nilai negatif, bisa kita pakai untuk memori yang lain gitu ya. Jadi kalau di sini bisa dilihat tuh sintaknya unsigned in variable dan ini nilai value-nya gitu ya. Contoh kayak kita mau ngedeklarasiin pin kan biasanya kita cuma nulis inlet pin. Nah, selanjutnya kita bahas tentang unsigned char. Nah, ini nih unsigned char. Buset. Unsigned char ya. Nah, unsigned char. Di sini unsigned char udah gue buka. Jadi maksudnya adalah eh apa? Jadi data tipe ini hanya mengokupas atau membutuhkan 1 byte memori gitu sama dengan byte, dan hanya dipakai nilai positifnya saja gitu. Tapi Arduino daripada menggunakan unsigned char mending lu pakai tipe data byte gitu ya. Itu yang Arduino saranin supaya menjaga konsistensi dari style programming Arduino lo gitu. Sebenarnya enggak ribet gitu kalau untuk char. Oke, itu tadi tentang char. Mari kita bukan char, unsigned char. Mari kita sekarang membahas unsigned long. Ini nih unsigned long nih ya. Nah, unsigned long itu sama, intinya semua data tipe yang dikasih label unsigned
itu bakal mengambil high bit-nya aja alias nilai-nilai positifnya. Jadi lu bayangin nih kalau misalkan long dengan range 4 berapa ini, buset 4 miliar, 4 miliar. 4 miliar range-nya itu. Jadi negatif 4 miliar sampai positif 4 miliar. Kebayang nggak tuh memorinya sebanyak apa yang diambil untuk sebuah embedded system ya. Nah, daripada kita susah atau misalkan nantinya repot dengan keterbatasan memori, gunain aja unsigned long gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah unsigned ini, untuk menghemat memori atau mengefisiensikan memori daripada untuk program lo semua mending dipakai atau dialokasikan untuk proses yang lainnya gitu ya. Dan unsigned ini berkaitan banget sama namanya variable rollover. Oke, kita lanjut ke variable rollover. Oke, itu tadi semua tentang unsigned, long char, dan integer. Terus implementasi di kodenya gimana gitu ya. Sebelumnya gue pengen ngasih tahu kalau lu belajar pemrograman, usahakan selalu membuka website resminya. Contoh kita belajar Arduino, kita buka website resminya supaya nggak salah arah, nggak salah paham gitu ya. Terus gimana nih Bang implementasinya? Implementasinya gampang, lu cukup nambahin label unsigned, buset, unsigned gitu, unsigned long misalnya, terus nama variabelnya adalah time gitu. Nah dengan begini lu udah menghemat memori long. Kita tahu nih kalau long itu punya punya apa namanya, punya range dari -4 miliar sampai +4 miliar. Kebayang nggak banyaknya segimana? Nah, daripada kita menghabiskan memori, kita cut deh dari 0 sampai negatif 4 miliarnya, kita pakai yang positifnya aja. Nah, biasanya dipakai unsigned long itu kalau lu mau mendeklarasikan variabel yang bakal menghitung waktu, gitu kan. Di Arduino ada satu fungsi yang bernama milis. Nah, perlu tahu aja milis ini adalah fungsi yang bakal ngitung berapa lama Arduino lo hidup sampai dia ke-reset atau sampai dia mati, gitu ya. Dan dia ngitung dalam satuan milisekon. Ya kalau masih 1 detik mungkin cuma 100 milisekon, nah gitu ya, atau 1000 milisekon gitu. Ah, kebayang nggak kalau misalkan Arduino lo hidup selama 1 bulan gitu, berapa banyak milis yang dihitung? Ya silakan hitung sendirilah ya. 1 bulan berapa detik, 1 detik 1000 milisekon gitu. Nah, itu makanya kita pakai tipe data long dan kita pakai unsigned-nya aja karena waktu cuman bergerak maju, nggak ada waktu yang negatif gitu ya. Jadi bergerak waktu tuh selalu maju kayak harapan gue sama lu maju ke depan, pantang mundur, buset ngeri nggak tuh? Oke, itu tadi tentang unsigned long. Terus gimana kalau unsigned integer? Sama aja, ini bakal memangkas memori penggunaan memori maksud gue gitu ya. Yang tadinya range-nya dari negatif 65.000 sekarang hanya dari 0 sampai 65.000 aja. Contohnya apa? Misal pin gitu ya, pin 13 di Arduino gitu. Kan nggak ada gitu pin negatif 13 tuh nggak ada, Arduino tidak menyediakan itu. Makanya digunakan unsigned in supaya sisa memori alokasinya bisa digunain untuk yang lainnya, kayak gitu ya. Sama char juga cuman gitu, unsigned char, misal my char, terus misalkan 65. Nah, 65 ini dikonversikan menjadi karakter A berdasarkan ACII chart gitu. Kalau lu belum tahu tentang ini, tentang chart, bisa lihat video gue sebelumnya ya. Nah, terus kaitannya dengan variabel rollover gimana? Gini, kita tahu nih kalau unsigned char, gitu ya. Kata Arduino itu cuman punya 0 sampai 255 mirip dengan byte gitu ya. Misalkan byte, my byte, lu punya nilai misalkan sekarang udah 255 nih. Lu udah deklarasikan di global bahwa variabel my byte dengan tipe byte punya nilai 255. Nah, terus
ketika di dalam loop misal lu melakukan operasi, ternyata my byte itu ada, harus ditambah satu. Gimana nulisannya? Gini aja, my byte biar lu ngerti, my byte ditambah satu. Nah, secara logika harusnya my byte yang baru punya nilai sebesar 256 gitu ya, 256. Tapi nyatanya di dalam Arduino ada yang disebut dengan variable rollover. Ketika lu melakukan ini nggak akan jadi 256, tapi begitu di-compile akan menjadi 0, ya. Karena kita tahu kalau byte itu punya range cuman dari 0 sampai 255. Setelah 255 ya ke 0 lagi. Jadi udah habis masanya 255 ya ke 0 lagi gitu. Terus kalau misalkan di sini gua ganti dengan 0 gitu ya. Terus lu kurangi 1 jadi negatif 1 gitu? Enggak. Begitu di-compile dia akan menjadi 255 kayak gitu. Nah, ini yang disebut dengan variable rollover. Cuman buat byte aja, Bang? Enggak. Kalau misalkan nih integer gitu ya yang kita pin itu, terus di sini lu pinnya katakan jangan ini deh, misalkan pinnya kita tulis dulu pin yang ke 65.000 gitu ya. Terus di dalam sini lu pinnya ditambah satu gitu. Kan gini, kalau integer itu punya range dari 65.000, dari -65.000 sampai +65.000. Tapi karena kita pakai unsigned, kita cuman punya range dari 0 sampai 65.000 gitu ya. Nah, di dalam unsigned ini, ketika lu tambah satu dari 65.000 ditambah satu. Begitu di-compile dia nggak akan jadi 65.001, tapi di-compile akan menjadi 0. Kenapa? Karena dia unsigned. Kalau misalkan gue punya di sini misalkan cuman integer biasa tanpa unsigned, misalnya integer my integer, misal 65.000 gitu. Terus Terus di sini lu ketik lagi misalkan my integer ditambah satu. Kemana jadinya? Karena dia bukan unsigned, dia begitu di-compile akan menjadi -65.000. Oleh karena itu berhati-hatilah ketika lu menggunakan sebuah tipe data. Di Arduino berlaku yang namanya variable rollover atau kembali menjadi semula, atau ketika udah mencapai nilai maksimumnya akan kembali ke nilai minimumnya, kayak gitu ya. Kalau unsigned berarti kembali ke 0, kalau non unsigned berarti kembali ke batas bawahnya. Contohnya integer menjadi -65.000 ketika udah mencapai batas maksimum, kalau unsigned integer ketika udah 65.000 ditambah satu akan menjadi kembali 0, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke guys, untuk membantu Coders ID, lu cukup bantu kita nih dengan subscribe. Terus kalau bisa share video-video yang ada di Coders ID supaya semua orang merasakan juga manfaatnya. Nggak susah kok. Oke, terima kasih.